Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bertemu kembali dengan saya Sarwanto pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Setelah berdoa, kita minta tadi memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Tetap di rumah, jaga kesehatan, jalankan protokol kesehatan. Baik, anak-anakku semuanya, Bapak akan membahas mewariskan budaya melalui teks prosedur. Ini ada di bab 3 dalam buku paket kalian, buku paket Bahasa Indonesia revisi 2017. Kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini 3.5 mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran hari ini ada 2. Yang pertama adalah peserta didik dapat menentukan ciri umum teks prosedur yang dibaca atau didengar. Tujuan yang kedua adalah peserta didik dapat mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri teks prosedur. Kita masuk ke materi teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang berisi tentang langkah-langkah atau tahap-tahap untuk melakukan sesuatu hal, baik melakukan suatu kegiatan tertentu maupun membuat sesuatu yang disajikan secara berurutan. Teks prosedur mempunyai tujuan, ya. Tujuannya adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu kegiatan, atau menggunakan suatu alat. Teks prosedur itu mempunyai ciri, ya. Di sini Bapak tuliskan ada 3 ciri teks prosedur dari segi isinya. Yang pertama, panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, aturan atau batasan dalam hal bahan dalam melakukan kegiatan. Kemudian yang ketiga, isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut itu dinamakan tip. Baik, kita lanjut. Ciri bahasa yang digunakan, ya. Bahasa yang digunakan menggunakan kalimat perintah. Karena pada teks prosedur pembaca berfokus untuk melakukan suatu kegiatan, ya, kalimat perintah atau kalimat interaktif. Contohnya seperti apa, Pak? Kalimat perintah itu. Contoh, tambahkan sedikit gula, lalu aduk sampai rata. Ya, itu namanya kalimat perintah. Lanjutkan. Selain kalimat perintah, juga diberikan saran dan larangan
agar diperoleh hasil yang maksimal pada waktu menggunakan atau membuat. Ya. Contoh kalimat saran. Sebaiknya haluskan bumbu hingga benar-benar halus. Ya. Ini kan saran namanya ya. Kemudian kita lanjut tadi kalimat di sini digunakan kalimat apa tadi? Kalimat larangan. Ya. Kalau teks prosedur pasti ada kalimat larangan juga, nah. Ya. Ciri-ciri ini digunakan dalam teks prosedur. Larangan misalkan seperti ini. Jangan masukkan garam terlalu banyak, ya. Kenapa kalau banyak? Kan asin, ya enggak? Seperti itu anak-anak. Kemudian yang ketiga, penggunaan kata dengan ukuran akurat. Ya. 1/4 tepung, 5 buah rimpang kunyit. Misalkan seperti itu. Yang keempat, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Misalnya, rebus hingga menjadi bubur. Lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki. Nah, di sini pembahasan. Persamaan isi teks cara memainkan angklung, teks cara membuat obat tradisional insomnia, teks cara melakukan gerakan tari tortor. Ketiga ini memiliki tujuan komunikasi yang sama, yaitu menjelaskan kegiatan ya yang harus dilakukan secara tepat dan akurat, sehingga pembaca dapat mengikuti sebuah proses, membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan sesuatu alat sesuatu dengan hasil yang diinginkan. Ya, ketiga teks prosedur ini ada di dalam buku paket kalian masing-masing, yaitu buku paket siswa kurikulum 2013 revisi 2017. Demikianlah penjelasan materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.